Ada seorang kakek-kakek di mana ketika dia uzur tidak bisa berangkat hijrah ke Madinah, ya, karena kondisi sudah sepuh, sudah tua. Maka apa jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala? Dia diam di kota Mekah, nggak bisa berangkat. Para sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar dan yang lainnya, ya, berangkat hijrah. Maka nenek kakek-kakek ini nggak bisa berangkat hijrah karena tua. Dan yang paling terakhir berhijrah adalah siapa? Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Nah, kakek-kakek ini tak selipin faedah sedikit ya, jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Kakek-kakek ini, masya Allah, begitu apa? Begitu apa ngebetnya dia berangkat hijrah bersama para sahabat, tapi apa boleh dibuat? Kondisi sudah sepuh, tua, lemah sudah. Ibaratnya kalau bahasanya Zakaria, inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ibaratnya apa? Saking tuanya itu pala itu, rambut itu udah putih semua, tulang sudah lemah. Ya gimana mau hijrah? Kalau sahabat yang lain hijrah mau sejauh apa antara Makkah sama Madinah? Hayo, demi Islam, demi akidah, demi agama, demi keyakinan, berangkat. Masih kenceng-kenceng. Ini orang sepuh kipi. Coba siap-siap buka An-Nisa 100 ayat 100. Surat 4 ayat 100. Jadi, jamaah sekalian cintai Allah Ta'ala, Masya Allah ya. Orang ini, ya, kakek-kakek ini kangen, rindu. Ketika dia ditinggalkan di Mekah dalam kondisi Islam, sudah tua, sudah sepuh, dan seterusnya, dia mulai menghayal. Menghayalkan, ya Allah, enak kali ya sahabat-sahabat yang di Madinah. Setiap hari bisa sholat di belakang Rasulullah SAW, mendengarkan indahnya bacaan beliau. Habis selesai sholat, Rasul menghadap kepada mereka. Kan sunnahnya habis sholat, imam menghadap mana? Menghadap makmum, jangan sombong. Menghadap kiblat terus membelakangi kayak, masya Allah. Enggak, berbalik. Itu momen-momen terindah bagi para sahabat. Kan dengan begitu bebasnya bisa memandang wajah Rasulullah SAW. Lebih bercahaya, lebih berseri-seri dibandingkan bulan purnama, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala. Begitu Rasulullah berbalik setelah selesai salat, udah bebas, lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dia bayangkan. Ada perkara apa-apa, apapun perkara masalah, ya, ini yang menjadikan kita ngomong sampai ke sini ya. Ada apapun masalah itu apa? Selesai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan cerita Mu'adz bin Jabal sholat panjang, ini kan masalah sampai kepada Rasul, selesai di depan Rasulullah. Ini membuat kakek-kakek ini, ya Allah, enak ya kali sahabat ya sama Rasul tiap hari, ada masalah apa beres di depan beliau. Ya. Kalau sekarang kan ada masalah, Ustadz ini bilang begitu, Ustadz Ono bilang begono, pokoknya nggak ada titik temunya kadang-kadang. Kalau depan Rasul beres perkara. Maka apa jemaah sekalian cintai? Kerinduan ini menjadikan dia nggak tahan, sehingga mengatakan berazam dia, walaupun saya sudah sepuh, sudah tua, saya harus berangkat. Mau nggak mau, anak nggak tahan begini. Merindukan Rasulullah SAW. Lihat, orang sepuh tua merindukan sang kekasih, merindukan nabinya tercinta SAW. Pertanyaannya, adakah kerinduan itu tertanam dalam hati saya dan kita semua terhadap manusia yang paling mulia ini, Rasulullah SAW, yang sebatang pohon korma menangis dalam hadis yang sahih, merintih karena merindukan Rasulullah SAW, nggak dipegang lagi sebagai tempat apa? Bertumpu ketika khutbah, karena dibikinin mimbar 3 tingkat oleh para sahabat. Nangis merintih dia. Hasan Basri kalau baca hadis itu dia nangis habis-habisan depan murid-muridnya dan mengatakan, ini sebatang korma menangis merintih merindukan Rasulullah. Kalian ada kerinduan kepada Rasulullah SAW, ngumpul sama Rasulullah SAW di surga, ada itu perasaan itu, masya Allah.
Ini yang menjadikan kakek-kakek sepuh ini nggak puasa, wes dia putuskan packing, siapkan perbekalan, berangkat hijrah, dewean, tua, sepuh, nggak ada yang nuntun, nggak ada, berangkat. Kejujuran demi agama, ya, demi bisa melihat wajah sang kekasih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat dia sepuh, tuk dengan tongkatnya berangkat. Bisa dibayangkan ya, dari Mekah ke Madinah ada laki-laki sepuh. Kita saja di bis dari Mekah sampai Madinah itu lumayan loh, ya, lumayan gempor pinggang rasanya duduk di bisnya kan. Subhanallah. Ini jalan, masya Allah, berangkat sepuh dengan tongkatnya. Satu yang ada di kepalanya bisa apa? Melihat wajah Rasulullah SAW, dirindukan. Maka apa? Tato berangkat. Belum sampai pertengahan jalan, qaddarallah ma syaa fa'al, qaddarallah ma syaa fa'al, kematian datang menjemput dia. Dia sepuh. Maka tatkala dia merasa nyawanya sudah mau keluar, ibaratnya dia menjelang sakaratnya itu, sudah apa yang dia lakukan? Ini sebab turunnya apa? Sebab turunnya ayat An-Nisa ayat berapa? 100, ya. Jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan jamaah? Dia tepukkan tangannya yang kanan ke tangan yang kiri. Yang kanan ke kiri. Biasanya kalau orang Arab selesai dari sudah beres dari sebuah masalah, wes, mereka seperti itu. Beres. Tapi bukan itu yang dimaksudnya. Dia begini beres, bukan. Maksud dia adalah apa? Ketika dia tepuk tangan kanan ke kiri, ya Rabbi hadhihi bai'ati lak. Ya Allah, ini bai'atku untukmu ya. Kemudian dia tepuk tangan, tadi kan kanan ke kiri, sekarang kiri ditepuk ke kanan. Wa hadhihi bai'ati li rasulik. Dan ini ya Allah bai'atku untuk Rasulmu. Maksudnya walaupun aku belum sempat bisa jabat tangan dengan Rasulullah di mana? Di Madinah. Ini sebagai apa? Sebagai simbol atau sebagai isyarat atau sebagai simbol bahwa aku rela, aku ridho, aku baiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini walaupun aku belum bisa jabat tangannya di Madinah. Belum nyampe, masih pertengahan jalan aja belum. Masya Allah. Jangan sekali cintai. Akhirnya apa? Dia mati di jalan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ya. Maka turunlah ayat ini, jemaah sekalian cintai kan Allah Subhanahu wa taala, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Ayat ini kalau kita mau bahas bisa jadi satu ceramah, jemaah sekalian cintai. Indah ayat ini, menurut ana ya, indah, luar biasa, pelajaran bagi kita. Bahkan mungkin kita banyak yang kena dengan ayat ini dan maksudnya pernah mengalami sesuai dengan ayat ini. Hijrah dari cara beragama yang nggak genah, nggak jelas, ya, kepada cara beragama yang sesuai dengan sunnah dan seterusnya, teratur, ini pakai dalil, pakai tuntunan, pakai contoh, nggak acak adul ibadahnya dan seterusnya, ya. Atau dari pekerjaan yang haram pindah ke pekerjaan yang halal, walaupun masya Allah ya penghasilannya nggak seberapa, tapi insya Allah ya demi keselamatan akidah, demi keselamatan agama dan seterusnya, masya Allah dia tinggalkan semuanya. Hijrah, al hijratu man hajara, man hajara ma harramahullah. Al muhajir, orang yang hijrah sebenar-benar muhajir, orang hijrah sebenar-benar berhijrah itu adalah apa? Orang yang berhijrah sebenar-benar hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Ya, maka apa jemaah sekalian cintai? Allah katakan tentang laki-laki ini, Allah turunkan ayat An-Nisa ayat 100, pas banget ya. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Ini bertepatan dengan kakek-kakek ini, ayat ini, potongan ayat ini. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran
إلى الله ورسوله ثم يدركه apa kata Allah ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Ada yang bisa baca nggak artinya? Dan barang siapa yang berhijrah, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Masya Allah. Ya. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, persis seperti kakek-kakek ini. Terus sebelum sampai ke tempat yang dituju, Madinah. Terus maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Wa man yuhajir fi sabilillah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, dan umum, ya, umum jangan sekali cintai. Ketika kita meninggalkan cara beragama yang acak-adul menuju cara beragama yang sesuai dengan sunnah, ini hijrah, ya. Maka kita akan dikaruniai oleh Allah apa? Tempat yang banyak, tempat tinggal yang apa? Yang luas. Bahkan lebih dari itu, wasa'ah, keluasan apa? Rezeki, insyaallah akan Allah berikan. Allah akan atur rezeki kita. Jangan sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut miskin gara-gara pindah ke sunnah. Ini ayatnya ini. Ya. Ya. Gara-gara kita mengikuti kajian sunnah, manhaj ahli sunnah, manhaj salafus salih, manhajnya para sahabat. Jangan pernah takut nggak dapat tempat tinggal di muka bumi ini. Allah sudah bilang yajid, dia pasti dapat. Jangan pernah khawatir akan rezekimu. Allah katakan wasa'ah, pasti dia akan dapat rezeki. Diberikan keluasan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallah wa rasulih, dalam rangka hijrah di jalan Allah dan Rasulnya, kemudian qaddarallah, dalam perjalanan dia didapati oleh kematian duluan sebelum dia sampai ke tempat tujuannya, maka dia sudah tercatat sempurna pahalanya. Jemaah sekalian cintai, kakek-kakek ini walaupun belum dia jabat tangan Rasulullah SAW, pahala hijrahnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ala kulli hal, jamaah sekalian cintai karena Allah SWT, kita kembali bahwa itu yang menjadikan kakek-kakek ini apa? Ya, rindu kepada Rasulullah. Bahwasanya bisa lihat Rasul, bisa sholat bersama Rasul, ada masalah bisa selesai di hadapan Rasulullah SAW.